لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung kita sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan, maka kajian kita terkait dengan bab taharah yang kemarin kita sudah masuk pada bab mandi, maka itu kita pending dulu dan kita lompat ya langsung ke bab puasa. Paling tidak mungkin bisa 3 atau 4 pertemuan ya insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita menjelang kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga bisa kemudian langsung kita praktekkan, kita amalkan nanti ketika Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Maka mari kita berharap kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan jumpailah kami dengan bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita adalah terkait dengan puasa, terkhusus yaitu puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang dimaksud dengan puasa. Puasa pengertiannya secara bahasa adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Al-imsak ya, secara bahasa puasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Apapun bentuk menahan dirinya maka bisa dikategorikan dengan istilah as-shaum atau istilah puasa. Sebagai contoh misalnya ketika Al-Qur'an mengisahkan tentang Maryam, ketika Maryam kemudian beliau hamil ya tanpa suami. Tapi beda dengan kasus wanita sekarang, Bapak Ibu ya, banyak juga yang hamil tanpa suami, tapi maksudnya tanpa ikatan pernikahan. Kalau Maryam memang tidak ya, maka kemudian otomatis dilema dalam diri Maryam, Bapak Ibu. Bagaimana seorang wanita yang soleha, tidak pernah jumpa, tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki, tiba-tiba hamil? Maka ini dilema yang sangat dirasakan oleh Maryam, sehingga kemudian Allah abadikan kalimat Maryam dalam Al-Quran. Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sawma. Jadi kata Maryam, saya bernazar dengan yang maha rahmat, dengan yang maha rahim, dengan yang maha pengasih, sawma, untuk berpuasa. Apa yang maksud dengan nazar Maryam di sini, dengan puasa Maryam di sini? Maksud dengan puasa Maryam di sini adalah ayat berikutnya, falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan berbicara sama sekali dengan siapapun. Sehingga pas kemudian Nabi Isa alaihissalam sudah lahir, setiap berjumpa orang nanya, Maryam ini anak siapa? Maryam cuma nunjuk aja. Beliau sudah bernazar tidak berbicara, dia cuma nunjuk saja. Sampai kemudian Nabi Isa Allah berikan mukjizat, beliau dapat berbicara walaupun masih bayi. Nah, ini contoh bentuk kalimat yang menggunakan kata shaum tetapi artinya adalah menahan dalam bentuk apapun.
Ini pengertian saum secara bahasa. Adapun secara istilah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksud dengan saum secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, ya, dalam satu hari penuh sejak fajar menyingsing hingga terbenamnya matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arabnya al-imsak 'anil iftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan ibadah puasa dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Nah, ini pengertian ini disepakati oleh para ulama, ya. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali pengertian ini yang dipergunakan, tapi dalam mazhab Maliki dan Syafi'i mereka menambahkan dengan kalimat dengan niat puasa. Jadi bedanya kalau mazhab Syafi'i dan Maliki menambahkan dengan meniatkan berpuasa. Disinilah nanti ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan rukun puasa nanti. Ya, ada yang mengatakan rukun puasa itu ada yang mengatakan niat itu adalah termasuk bagian dari rukun, ada yang mengatakan niat tidak termasuk bagian dari rukun. Sesuai dengan definisi ini, mazhab Hanafi dan Hambali tidak masukkan niat sebagai rukun, tapi mazhab Maliki dan Syafi'i memasukkan niat sebagai rukun. Jadi puasa itu Bapak Ibu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara terkait dengan syariat puasa, maka yang pertama bahwasanya syariat puasa sudah berlaku bagi umat-umat terdahulu. Ya, puasa tidaklah kemudian menjadi syariat baru atau syariat yang pertama disyariatkan kepada umat Islam. Tidak, tetapi apa? Ini sesuatu yang sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Dalilnya bisa kita lihat di surat Al-Baqarah yang mungkin sudah sering kita dengar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Dan puasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu sama semuanya. Ya, puasa umat-umat terdahulu itu sama semuanya. Nanti yang beda apa? Yang beda adalah waktunya. Yang beda adalah waktunya. Konteks puasanya sama. Sama kalau kita berbicara masalah sholat Bapak Ibu, umat-umat terdahulu juga, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semuanya sholatnya sama seperti kita. Ada apa? Ada ruku dan sujudnya. Ya, ada ruku dan sujudnya. Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian mengaku sebagai mengikuti ajaran Nabi Musa, misalnya Nabi Isa, tapi sholatnya tidak ada ruku dan sujudnya, ini sudah jelas ada yang dirubahnya dari syariat agama sebelumnya. Ini bisa kita lihat dalilnya di Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan kepada Maryam untuk apa? Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam diperintahkan untuk sujud dan ruku bersama orang-orang ruku. Maryam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk kemudian membersihkan Ka'bah, ya, dengan Ismail, di antara perintahnya apa? Untuk orang-orang yang ruku. Maka sebenarnya sama, nanti yang beda jumlah rakaat atau kemudian waktu sholat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah puasa Ramadan itu baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah 13 tahun di Mekah, maka kemudian hijrah ke Madinah. Tahun pertama, tahun kedua di bulan Sya'bannya, ya, tahun kedua di bulan Sya'bannya barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan, diperintahkan untuk berpuasa. Dengan turunnya ayat berikutnya di halaman 185, Allah mengatakan,
faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, barang siapa di antara kamu menyaksikan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, menyaksikan bulan pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia untuk berpuasa. Atau kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang menjelaskan tentang rukun Islam. Beliau mengatakan Islam dibangun atas 5 perkara, ya, bersyahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian membayarkan zakat, haji, dan kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kalau urutannya Bapak Ibu, yang 1, 2 itu tidak pernah rubah. Pertama syahadatain, yang kedua salat, tapi 3, 4, 5 ini sering berubah-ubah. Ya, kadang puasa dulu, kadang haji dulu, kadang zakat dulu. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, posisinya berubah-ubah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berarti puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum ada perintah puasa Ramadan? Lebih lama Rasulullah Bapak Ibu hidup sebelum syariat Ramadan daripada setelah Ramadan. Rasulullah cuma 9 kali berpuasa di bulan Ramadan. Ya, seumur hidup beliau cuma 9 kali berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada 13 tahun atau bahkan 15 tahun sebelum ada perintah puasa di bulan Ramadan, Rasulullah juga sudah berpuasa. Bagaimana puasanya? Apa puasa dilakukan? Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu sudah merutinkan puasa Ayyamul Bid. Ya, Rasulullah SAW itu sudah merutinkan puasa Ayyamul Bid, dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Dan juga Rasulullah SAW sudah merutinkan puasa pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan istilah puasa Asyura. Inilah kemudian awalnya Bapak Ibu yang wajib itu puasa Asyura. Ya, awalnya yang wajib itu adalah puasa Asyura. Nanti setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, diperintahkan puasa Ramadan, kewajiban puasa Asyura menjadi dihapuskan. Nah, ini dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Jabir bin Samurah. Rasulullah merintahkan untuk puasa Asyura dan menganjurkan kami untuk melakukannya dan memperhatikan kami di sisi beliau. Jadi Rasulullah melihat ada enggak yang tidak puasa. Kemudian ketika puasa Ramadan diwajibkan, beliau tidak lagi memerintahkan kami untuk puasa Asyura dan tidak lagi memperhatikan kami melakukannya di sisi beliau. Jadi sebelumnya yang wajib itu puasa Asyura 10 Muharram. Kemudian ketika Ramadan diperintahkan menjadi sunnah. Itulah kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah kemudian melihat ada ternyata orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram, ya, di akhir usia beliau. Maka beliau mengatakan, kalau tahun besok saya masih hidup, saya akan puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Itulah kemudian yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah, ternyata beliau sudah keburu meninggal. Jadi pas tanggal 10 Muharram tahun 10 Hijriah, Rasulullah meninggal pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah mengatakan, tahun besok kalau saya masih hidup, saya akan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya, untuk menyelisihi orang Yahudi. Tapi ternyata di bulan Rabiul Awalnya Rasulullah SAW meninggal, dan para nabi tahu kapan mereka meninggal, Bapak Ibu. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi. Ya. Baik Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu apa hukum bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan dengan sengaja. Kan banyak Bapak Ibu kadang di tengah-tengah masyarakat yang dengan mudahnya tidak berpuasa, ya, sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka para ulama membagi hukumnya menjadi 2. Yang pertama yaitu jika meninggalkan puasa dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya. Dia misalnya mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu ya tidak wajib, atau kemudian dia melecehkan syariat ibadah puasa di bulan Ramadan.
bentuk pengingkaran atau pelecehan terhadap sebuah syariat. Kadang kan zaman sekarang Bapak Ibu kan banyak orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal yang sengaja untuk biar viral, ya untuk biar terkenal, dilakukannya lah yang aneh-aneh. Maka kalau ada orang meninggalkan puasa disengaja dan kemudian dia mengingkari kewajiban puasa, ya misalnya dia mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu tidak wajib misalnya, atau bahkan dia mengolok-olok orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia muslim, ya kalau non muslim itu urusan mereka memang tidak ada kaitan dengan ibadah bulan Ramadan. Tapi muslim dia kemudian memperolok-olok ibadah puasa ini, maka apa? Mereka dihukumi telah keluar dari agama Islam atau kemudian disebut dengan murtad. Kalau dalam konteks syariat Islam, konteks di negara Islam, syariat Islam berlaku, maka orang seperti ini mereka dipaksa untuk bertaubat. Ya, dipaksa untuk bertaubat, karena murtad termasuk hal yang dilarang di dalam agama. Dipaksa mereka untuk bertaubat. Kalau tidak mau, maka kemudian dijatuhilah hukuman sebagai orang yang murtad, yaitu dihukum mati. Adapun yang kedua Bapak Ibu, ketika meninggalkan puasa tanpa uzur, ya tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkan puasa, tetapi apa, dia tidak mengingkari kewajiban puasa, ya entah karena malas, entah karena kemudian dia tidak mau lapar-lapar, ya macam-macam alasan. Ini kadang yang sering kita lihat di negara kita Bapak Ibu, ya bagaimana kemudian orang kadang di pasar dia sambil jualan sambil makan biasa saja, padahal pekerjaannya ini tidak sampai pada uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Ada pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu yang memang sangat berat sekali sehingga kemudian membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kemudian pekerjaannya tidak menyebabkan dia sulit untuk berpuasa, maka tidak boleh kemudian membatalkan ibadah puasanya. Maka kalau orang seperti ini dihukumi sebagai orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar. Orang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar. Mereka tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi keluar dari agama Islam, tapi dihukumi fasik melakukan dosa besar. Nah, kalau dalam konteks negara Islam juga orang seperti ini maka dipaksa untuk puasa, ya dipaksa untuk puasa. Kalau kita di negara kita, baru pemerintah bisa sebatas memaksa orang untuk tidak buka warung, baru itu bisanya, ya tapi itu sudah alhamdulillah, ya sudah alhamdulillah sebagai bentuk kemudian menghormati umat Islam yang berpuasa. Kan tidak boleh kalau orang jualan makanan siap saji selama Ramadan kan harus tutup, ya baru boleh buka nanti setelah asar. Kalau makanan-makanan tidak siap saji tidak mungkin ditutup, nanti orang lain mau makan, mau beli kebutuhan lain kan, maka dilarang adalah makanan yang siap saji. Tapi tetap saja, ya kan, sudah dilarang tetap saja warungnya ditutup, isinya ada, ya kan, warungnya tutup, orang masih bisa masuk lewat pintu belakang. Nah, jadi itulah kadang gimana bisa diakalin, tutup warungnya, tapi udah sama paham aja. Kadang di pasar-pasar tuh makan lontong lah dia, makan lotek lah dia, nggak ada buat di rumah, ada warung yang buka di situ, ya tapi ditutupnya. Nah itu yang sangat kita sayangkan, bahkan tidak sedikit Bapak Ibu yang makan itu dia sambil terang-terangan, ya ini sebenarnya tidak menghormati orang yang berpuasa, terlebih dia seorang muslim, maka ini namanya menantang, ya menantang namanya. Kalau tiba-tiba sama Allah sedang makan itu dicabut nyawanya, sudahlah, ya tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sifatnya ancaman, ya bagi orang yang tidak berpuasa. Ya bagi orang tidak berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah berkata, barang siapa berbuka sehari dari puasa di bulan Ramadan tanpa keringanan, tanpa uzur, sengaja dia berbuka puasa, sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia bertemu Allah dengannya, maksudnya dia meninggal dalam kondisi seperti itu, belum sempat dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Walaupun dia berpuasa setahun, ya setahun full dia puasa,
maka apa? Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya. Dalam hadis lain disebutkan bahkan puasa 1 tahun penuh itu tidak akan bisa mengganti meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja. Ini sebuah bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebulan setahun pun full dia berpuasa, itu kalau Allah tidak menerima taubatnya nggak akan diampunkan oleh Allah. Kan di hadis ini disebutkan walaupun dia puasa setahun untuk membatalkan puasa 1 kali saja, kalau ternyata Allah tetap tidak ridho, tidak diampunkan oleh Allah, maka Allah akan menyiksanya. Sekatakan dalam hadis ini, jika Allah menghendaki, Allah mengampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan berarti kemudian dipahami hadisnya bahwasanya tidak akan bisa diqadha, tidak, tetap mengqadha puasa menjadi satu kewajiban. Misalnya Bapak Ibu, ada seorang yang sengaja tidak puasa, ya sudah bertahun-tahun sengaja tidak puasa, tapi kemudian taubat dia, maka kewajiban bagi dia mengqadha sebanyak yang sudah dibatalkannya. Jadi hadis ini sifatnya hanya bahasa ancaman, sifatnya adalah ancaman saja. Jadi tetap berarti misalnya 10 tahun dia tidak puasa, maka dia harus mengqadhanya selama 300 hari. Mengqadha selama 300 hari. Bagaimana caranya? Ya terserah dia, pokoknya sebelum meninggal harus sudah lunas. Ya, entah mungkin dia full puasa tiap hari atau kemudian dibuatnya kayak puasa daun, dicicil, terserah. Yang penting sebelum meninggal harus sudah lunas. Karena kalau enggak berarti terhutang puasa. Ya, dan ini kemudian tidak bisa digantikan oleh oleh keluarganya. Yang bisa digantikan itu Bapak Ibu, kalau dia meninggalkan puasa karena sakit, ya, atau karena uzur yang lain, ya, karena sakit misalnya, tidak sempat dia mengqadhanya keburu meninggal, maka di situ ada 2 pilihan. Bisa dengan membayar fidyah, bisa kemudian keluarganya menggantikan ibadah puasa yang ditinggalkannya. Tapi kalau sengaja enggak, meninggal dia, ya sudah, itu urusan dia sama Allah nanti, ya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jangan sekali-kali kemudian membatalkan ibadah puasa dengan sengaja. Kalau saya yakin kalau subuh udah ke masjid, insya Allah tidak mungkin Ramadan tidak puasa. Ya Bapak Ibu, karena subuh ke masjid ini amal yang berat nih, ya, amal yang berat. Tidak semua orang yang berpuasa itu subuh dia ke masjid. Tapi insya Allah kalau orang sudah subuh ke masjid, insya Allah mereka kalau Ramadan tidak akan berani membatalkan puasanya. Baik Bapak Ibu berhormati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa hikmah dan manfaat dari ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Bapak Ibu berhormati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah menumbuhkan rasa muraqabatullah. Maksud rasa muraqabatullah ini apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Bapak Ibu, ketika seorang berpuasa, sebenarnya dia itu kan bisa saja batalkan ibadah puasanya. Ya tak Bapak Ibu? Bisa saja. Tinggal pergi dia ke rumah, tinggal pergi dia ke kamar, dikuncinya kamar, makan dia. Ya. Kan sering kondisi sepi kan mudah saja kita cari. Misalnya anak-anak udah pergi semua kan, udah tidak ada orang di rumah, tinggal ibu sendiri. Udah masak pula kan, bisa saja batalkan puasa. Ya Bu, anak sekolah, suami pergi kerja, udah masak untuk menyiapkan atau sisa sahur masih ada misalnya, bisa saja kemudian apa? Membatalkan puasanya. Atau bapak misalnya sebelum pergi kerja kan, diam-diam masuk kamar kan, bisa aja makan dulu. Atau seorang misalnya yang masih anak-anak dalam artian yang dia sudah usia balik, bisa saja kemudian dia membatalkan puasanya tanpa dilihat oleh orang lain. Tapi kenapa kok kemudian kita tidak berani? Tetap kita tidak berani. Saya yakin Bapak Ibu pasti tidak ada yang berani melakukannya. Kenapa kita tidak berani? Padahal kita bisa saja bersembunyi. Karena ini tadi, kita yakin bahwasanya walaupun orang lain tidak nampak, Allah tahu. Makanya dalam hadis lain nanti disebutkan, kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bihi.
puasa itu untuk saya dan saya akan membalasnya dengan pahala khusus. Kenapa? Karena puasa ini Bapak Ibu ibadah yang tidak ada orang yang tahu. Kalau kita sedang sholat dan tahu orang, Bapak ini sedang sholat misalnya, nampak. Orang sedang ngaji tilawah baca Quran, nampak sama orang. Ya, orang sedang sedekah misalnya, sedang infak, sedang haji umroh, nampak sama orang. Tapi kalau puasa kan tidak ada bedanya. Ini beberapa di 4 orang, 5 orang sedang duduk misalnya, bisa jadi di antara mereka ada puasa, ada enggak. Padahal kalau ditanya ngakunya puasa semua misalnya gitu kan, puasa kalian, puasa ustadz gitu. Padahal bisa jadi di antara mereka ada yang tidak puasa. Nah, inilah kemudian yang melatih muraqabatullah. Kalau ini benar-benar dihayati Bapak Ibu, sebulan kita dilatih oleh Allah untuk bagaimana kita merasakan bahwasanya Allah selalu perhatikan kita. Kalau ini kita amalkan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah keluar Ramadan akan terbiasa diri merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini Bapak Ibu sebenarnya madrasah, sekolah ya, untuk kemudian mendidik kita selama 1 bulan. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kenapa diperintahkan, apa hikmah berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Saya ambil ini dari kitab Al-Fiqh wal Manhaji, disebutkan bahwasanya apa? Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Ya, Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka apa? Agar kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, maka Allah perintahkan kita untuk berpuasa, untuk menahan lapar. Kenapa? Karena beribadah dalam kondisi lapar itu bisa lebih khusyuk, bisa lebih serius. Coba Ibu pas bedakan ibadah yang lain, maksud saya bukan puasanya, entah baca Quran, entah kemudian kita melaksanakan sholat, itu lebih khusyuk pas puasa daripada enggak. Kita lagi puasa misalnya, lebih khusyuk kita baca Qurannya, lebih khusyuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar, maka kemudian karena Ramadan ini bulan yang paling mulia, bulan yang sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, Allah ingin kemudian apa? Kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, maka kemudian diantaranya Allah perintahkan kita berpuasa agar kita menahan lapar, dan ketika itulah kemudian kita menjadi semangat untuk melaksanakan ibadah, ya, memunculkan semangat untuk melaksanakan ibadah. Yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kondisi lapar akan menekan syahwat untuk bermaksiat. Ya, hikmah puasa adalah dalam kondisi lapar akan menekan seorang dari melakukan perbuatan maksiat. Kata Rasulullah dalam hadis, fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai benteng. As-saumu junnatun, puasa adalah tameng, puasa adalah benteng. Kenapa? Karena syaitan itu dia menggoda manusia, dan di antara hal yang memudahkan manusia untuk tergoda adalah dalam kondisi dia kenyang. Maka kata Rasulullah, dengan berpuasa seorang itu akan menyulitkan syaitan untuk menggodanya, karena dalam satu hadis sebutkan syaitan itu dia mengalir di antara darah manusia. Maka ketika kondisi berpuasa, aliran darah itu akan tidak seperti dalam kondisi seorang dia tidak berpuasa, maka akan mempersempit jalan syaitan untuk menggoda. Otomatis orang kalau dalam kondisi puasa tidak terlalu minat bermaksiat, ya, berkurang semangat untuk bermaksiat. Mau mandang yang haram langsung tidak boleh lagi puasa. Kalau istilah orang subyang puasa nanti, ya kan, kurang ibadah puasa, kurang pahalanya nanti. Ingin kemudian mengambil sesuatu yang haram lagi puasa. Bahkan Bapak Ibu, orang-orang yang ya secara pengamalan agama saja masih biasa, kadang pas puasa berubah juga dia. Jangan ganggu-ganggu, saya lagi puasa nih, nanti emosi pula nanti, ya kan? Dia biasanya marah, biasanya temperamen, tapi pas puasa tahu dia, jangan mancing-mancing lagi puasa nih. Kenapa? Karena puasa ini akan menekan seorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian hikmah yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kondisi lapar menimbulkan rasa simpati bagi orang kaya terhadap orang miskin. Apa hikmah Allah perintahkan kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, terkhusus bagi orang yang kaya agar kemudian merasakan
oh inilah dirasakan oleh orang-orang yang mereka secara ekonomi susah, yang mereka memang untuk makan tuh kadang ada kadang tidak, sehingga orang-orang kaya muncul simpatinya, sehingga kemudian dia mudah untuk berbagi kepada orang lain. Makanya kan pas puasa nanti Bapak Ibu sangat banyak kita temukan orang yang sangat mudah murah berderma, ya karena dia merasakan, ya dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka memang secara ekonomi dalam kondisi sulit. Berikutnya Bapak Ibu berahmatullah Allah Subhanahu wa taala, puasa melatih kedisiplinan. Puasa melatih kedisiplinan. Kapan konteks kedisiplinan ini akan nampak? Ketika disiplin sahur dan disiplin berbuka. Dalam konteks buka dan sahur ini Bapak Ibu nanti akan kita perjelas ketika kita bicara masalah bab itu. Seseorang ketika dia masih makan, ketika sudah masuk waktu menahan, dalam artian bukan yang pertama, kadang kan ada imsak yang pertama itu kan masih boleh makan tuh. Ketika azan subuh masih makan dia, itu pilihannya, kalau makanan masih di mulut pilihannya cuma satu, ya, yaitu harus memuntahkannya, harus mengeluarkannya. Kalau ditelannya maka batal puasanya. Kalau ditelannya maka batal puasanya. Atau kalau ternyata misalnya dia sedang makan, dia tidak tahu azan, kemudian ada orang ingatkan, Pak udah azan dari tadi, batal puasanya. Walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tidak tahu, udah azan, udah dari tadi Pak, ya sudah batal puasa. Cuman bedanya dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja, cuman tidak bisa dihitung puasa dia batal puasa. Walaupun Bapak Ibu ternyata hitungnya baru 1 menit, baru 2 menit, ya masih asik makan gitu kan, udah ujungnya Pak itu orang udah hayya al falah azan, baru dia sadar kan, ya sudah berarti puasanya batal. Ini tadi harus sangat disiplin terkait dengan ibadah puasa. Nanti akan kita lebih perkuat nanti, termasuk ketika berbuka, ya belum masuk waktu buka sudah makan dia, walaupun hanya hitungan detik, batal puasanya. Ya dikiranya beduk, ternyata orang ketok pintu, tok langsung alhamdulillah, baru Pak udah makan, itu beduk tadi, enggak itu orang ketok pintu, baru dia ngomong itu baru azan, batal puasanya. Walaupun tadi hitungan detik, ya walaupun hitungan detik, ya batal puasanya. Kenapa? Dia sudah makan padahal belum masuk waktu berbuka. Ini tadi puasa melatih kedisiplinan untuk bagaimana bisa disiplin dalam konteks sahur, bisa disiplin dalam konteks berbuka. Baik Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sebenarnya hikmahnya lebih dari ini, yaitu puasa itu menyehatkan. Ya, puasa itu menyehatkan tubuh. Ya, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu karena menyehatkan, tapi hal ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Hal ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Bahkan orang-orang barat sendiri, orang-orang pakar dari yang mereka non-muslim, mereka sudah buktikan. Ada sebuah istilah Bapak Ibu namanya autopagi. Ya, saya tidak tahu, tak betul saya nyebut istilahnya enggak. Ya, autopagi di PAGHI kalau tidak salah gitu istilahnya. Apa maksudnya? Autopagi ini itu kondisi di mana seseorang menahan lapar. Jadi dikatakan oleh seorang peneliti ini, ketika seorang menahan lapar, tidak makan, tidak minum minimal selama 8 jam, maka sel-sel yang buruk yang tidak bagus dalam anggota tubuh akan mati, kemudian tergantikan dengan sel-sel yang baru. Ini kalau syaratnya tadi tidak makan dan minum selama minimal 8 jam. Ini penelitian orang barat. Kemudian katanya lagi, dan sebaiknya itu paling tidak dilakukan oleh seorang 2 kali dalam sepekan. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Islam sudah mensyariatkan puasa, disunnahkan untuk puasa Senin Kamis. Ya, jadi kalau kita sudah pasti lebih dari 6 jam. Ya, di Indonesia kurang lebih puasa itu 14 jam. Maka sudah lebih, kita tidak makan, tidak minum selama 14 jam, itu akan menyehatkan, menyebabkan sel-sel di dalam tubuh kita yang tidak baik, yang buruk itu dia akan mati, dan kemudian akan muncullah sel-sel
yang baik. Nah, ini satu di antara bentuk bahwasanya puasa itu menyehatkan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya yaitu terkait dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini nanti akan sering diulang-ulang ketika bulan Ramadan. Saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, Ramadan adalah bulan penuh berkah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalilnya dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk puasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keutamaan yang kedua bahwasanya Allah membebaskan penghuni neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disebutkan, jika awal Ramadan tiba maka setan dan jin dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga ditutup dan tidak ada satupun yang ditutup. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Lalu ada seruan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang-orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang dibebaskan dari api neraka. Jadi pada setiap malam di bulan Ramadan nanti ada orang-orang yang dia dapat garansi bebas dari siksa api neraka. Tentu syaratnya apa? Mereka yang kemudian melaksanakan ibadah puasa pada pagi harinya. Jadi puasa pagi harinya ridho Allah, maka nanti malamnya sama Allah ditetapkan, dia dapat tiket tidak masuk neraka. Begitu pada setiap malamnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini sengaja saya cepatkan karena ini pasti akan selalu diulang nanti. Puasa bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah mengatakan jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Maksud dosa-dosa kecil Bapak Ibu, Ramadan yang tahun lalu, nanti jumpa lagi kita Ramadan, antara dua Ramadan ini dosa-dosa kecil dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mungkin sudah sering kita dengar ya, barang siapa puasa bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang keempat, barang siapa memberi buka orang puasa maka mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang puasa tersebut. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, maksudnya untuk berbuka puasa Bapak Ibu ya, yang ngasih makanan untuk orang tidak berpuasa ya, untuk batal berpuasa tidak boleh, untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang berpuasa tersebut. Kemudian yang kelima, orang yang banyak beribadah menghidupkan malam bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menghidupkan malam di bulan Ramadan ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, salat tarawih, salat tahajud, baca Al-Qur'an dengan keimanan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, puasa dan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Rasulullah mengatakan, puasa dan Al-Quran akan beri syafaat pada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka mohon syafaat buat dia. Rasulullah SAW bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Berikutnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, doa orang berpuasa itu mustajab. Ya, Rasulullah mengatakan ada 3 macam doa yang mustajab, diantaranya doa orang yang sedang berpuasa. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, yaitu bagaimana cara menetapkan awal puasa. Nah, ini yang sering terjadi di kita di Indonesia, adanya perbedaan waktu mulai berpuasa. Nah, ini sebenarnya
kajian ini sudah banyak dilakukan, ya sudah banyak dilakukan, dan ini juga sudah menjadi hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama rahimahullah subhanahu wa ta'ala berbeda pendapat dalam menetapkan kapan mulai ibadah puasa. Maksudnya cara menetapkan ibadah puasa. Jumhur ulama mengatakan, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan awal bulan Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan yang pertama metode ru'yah, yaitu dengan melihat hilal. Ya, metode ru'yah itu dengan melihat hilal. Hilal itu yaitu awal tanda masuk bulan berikutnya. Ya, awal tanda masuk bulan berikutnya. Kalau di film Upin Ipin disebutnya anak bulan. Ya, padahal dia juga, ya. Kan kalau anak itu terpisah dari induknya, ini dia juga. Atau yang kedua dengan cara istiqmal, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi cuma dua ini caranya menurut jumhur ulama. Kalau tidak dengan ru'yah, ya misalnya nanti pada tanggal 29 Sya'ban itu akan diperintahkan, akan ada orang-orang yang kemudian diperintahkan di titik-titik yang mudah untuk melihat ru'yah. Kalau nampak berarti besoknya Ramadan. Kalau tidak nampak maka istiqmal, itu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, cara inilah yang digunakan oleh pemerintah kita. Ya, yaitu dengan cara apa? Metode ruqyah. Melihatnya baik itu dengan mata telanjang istilah orang, atau dengan alat. Ya, dengan alat melihatnya di mana? Melihatnya ketika matahari terbenam. Ya, persis ketika matahari terbenam, kalau sudah nampak maka dia akan kelihatan. Ya, kalau sudah nampak maka dia akan kelihatan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian melihat hilal Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang dari melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sederhana sebenarnya cara menetapkan hilal. Ya, cara menetapkan awal Ramadan tinggal dilihat. Apalagi di zaman Rasulullah dulu apa? Dengan segala keterbatasan teknologi. Ya, jadi tidak perlu teknologi tinggi untuk mengetahui awal datangnya Ramadan. Tinggal lihat saja, sebar orang lihat. Kalau ada yang nampak, jadi kalau ada yang nampak, satu orang saja nampak Bapak Ibu, dan orang ini jujur, hadir, dia kemudian siap disumpah, maka nanti kebijakan kepada pemerintah. Ya, kalau pemerintah mengakui dia, maka ya sudah bisa ditetapkan bahwasanya besok Ramadan. Ya, kalau selama ini kan kadang ada yang satu dua nampak, yang banyak enggak, kemudian pemerintah tidak mengakui, tidak mau kemudian mengambil pendapat yang nampak ini, akhirnya kemudian pemerintah menyempurnakan istiqmal, ya, menyempurnakan puasa 30 hari atau bulan Sya'ban 30 hari. Ini yang dipergunakan negara kita. Tapi kemudian ada cara yang kedua. Nah, inilah yang kemudian sering terjadi di Indonesia. Ada yang menetapkan Ramadan berbeda dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena menggunakan metode yang berbeda. Ya, menggunakan metode yang berbeda, tapi dia juga punya dasar. Dia punya landasan syar'i dan juga hujjahnya kuat. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dari kekuatan hukum, dari kekuatan dasar hukum, dua-duanya kuat. Dua-duanya kuat. Mungkin Bapak Ibu paham yang saya maksudkan di sini, maksudnya siapa gitu ya. Yaitu apa? Sebagian ulama, Ibnu Suraid, Taqiyuddin As-Subki, Mutarif, mereka mengatakan awal puasa dapat ditetapkan dengan metode hisab, perhitungan untuk menentukan posisi hilal. Yaitu dengan kemudian Bapak Ibu menggunakan metode yang sudah canggih, metode hisab, ya, dengan kemudian kecanggihan teknologi zaman sekarang itu kita sudah bisa menentukan apa? Menentukan kapan puasa untuk beberapa tahun akan datang. Bahkan untuk waktu sholat pun sudah bisa ditentukan. Bahkan kapan terjadi gerhana matahari pun sudah bisa ketahuan. Dan itu tidak meleset. Bapak Ibu sering nggak tiba-tiba nanti pada bulan sekian, jam sekian akan terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Itu tidak meleset.
Kenapa? Karena memang ini sudah ada alat ukurnya dan mereka memiliki teknologi, memiliki ilmu yang mumpuni di situ dan tidak meleset. Dan mereka yang menggunakan metode ini juga punya dalil yang kuat. Yang punya dalil yang kuat. Disebutkan dalam surah Yunus, Allah mengatakan, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi inilah yang digunakan dalil oleh pendapat yang pertama, atau pendapat yang pertama, yang kedua maksudnya, mereka juga menggunakan dalil yang sama dengan pendapat yang tadi. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah, jika kalian terhalang maka perkirakanlah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya metode yang kedua ini metode yang bisa kita katakan sangat akurat. Metode yang sangat akurat karena mereka sudah menggunakan dengan kecanggihan teknologi. Ya, kecanggihan teknologi, dan itu tidak meleset. Ya. Maka kemudian mereka menegaskan perputaran waktu ini semuanya dengan perputaran bulan, matahari itu sudah bisa diukur dengan perhitungan yang tepat. Sehingga inilah menjadi alasan mereka untuk menetapkan kapan masuk bulan Ramadan. Dan ini sama seperti waktu sholat Bapak Ibu. Kan kita nggak pernah lagi kalau waktu sholat melihat ini dulu kan, lihat matahari. Kita waktu sholat pakai apa? Pakai jam saja. Ini yang kemudian menjadi alasan sebagian orang yang mereka mengambil cara kedua ini. Mereka mengatakan kalau untuk waktu sholat memang pernah kita lihat-lihat lagi. Enggak kan? Kita pakai patokan jam. Kenapa? Karena memang sudah bisa dihitung. Enggak pernah kita lagi coba ukur dulu waktu zuhur belum. Udah waktu zuhur nih. Coba lihat dulu udah waktu asar belum. Enggak pernah lagi kita pakai itu. Kita udah pakai hitungan jam yang itu sudah diukur dan itu enggak meleset. Bahwasanya zuhur waktu sekian, asar sekian. Bahkan kan ada waktu sholat abadi. Untuk waktu sholat saja kita tidak menggunakan lagi pakai standar yang diajarkan oleh Rasulullah. Kok untuk puasa malah masih menggunakan cara yang tradisional. Bahkan pendapat yang kedua ini mengatakan, kenapa Rasulullah dulu menggunakan cara yang tradisional? Karena ketika itu belum ada teknologi, belum ada kecanggihan teknologi, maka cara inilah yang kemudian digunakan dan ini tidak meleset. Nah, kata Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita tanya mana yang lebih kuat, sebenarnya dua-duanya kuat, punya dalil yang kuat, dan bahkan yang kedua ini dia kemungkinan meleset itu sangat tipis. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu bisa terjadi perbedaan pendapat? Yang satu nampak hilal, yang satu tidak. Karena adanya perbedaan standar. Kalau pemerintah yang tadi menggunakan ru'yah, mereka pakai standar imkan ru'yah, mungkin tidak terlihat hilal itu. Kalau yang kedua ini mereka pakai standar wujudul hilal, hilal itu sudah ada, ya. Sehingga pemerintah menetapkan kalau di bawah 2 derajat sekarang dinaikkan jadi 3 derajat itu tidak akan kelihatan. Tapi menurut yang kedua, walaupun tidak kelihatan tapi barangnya sudah ada. Disitulah terjadi perbedaan pendapat Bapak Ibu. Dia sudah ada, dihitung secara astronomi, secara keilmuan, hilal sudah muncul. Tapi menurut pendapat yang pertama, mungkin sudah muncul, tapi tidak nampak sama kami. Berarti tidak, karena kata Rasulullah kalau nampak, kalau kata mereka, nampak itu bukan berarti nampak dengan kasat mata, tapi nampak dengan keilmuan juga termasuk. Maka itulah kemudian terjadi perbedaan pendapat. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikap kita? Jadi sengaja saya kutip di akhir, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang terbaik adalah ikut keputusan pemerintah. Ya. Yang unik Bapak Ibu, hal ini hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain enggak, mereka semua sepakat ikut keputusan pemerintah. Bukan berarti negara lain enggak ada orang-orang pintar, enggak, banyak juga. Banyak. Bukan berarti negara lain tidak ada kelompok-kelompok, banyak Bapak Ibu. Ada kelompok A, kelompok B sama. Tapi kalau sudah menetapkan Ramadan, mereka semua sudah ikut keputusan pemerintah.
Ya, jadi kalau tadi dikatakan, ditanya ke saya, bagaimana dua-duanya betul dan dua-duanya kuat, punya landasan yang kuat. Tapi dalam konteks ini sebaiknya kita ikut keputusan pemerintah. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan, puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Jadi kalau sudah pemerintah menetapkan, maka sebaiknya sudah kita ikut kebijakan pemerintah, karena kalau tidak nanti akan membingungkan. Ya akan membingungkan. Kasihan masyarakat awam yang nanti bingung dia. Efek yang paling parah Bapak Ibu, nanti ada orang yang ambil enaknya. Puasa ikut yang belakangan, nanti pas lebaran ikut yang duluan, itu bahaya. Akhirnya puasa jadi 28 dia. Pak enggak puasa, saya ikut pemerintah misalnya gitu kan. Oh yaudah, nanti pas lebaran kok udah buka Pak, saya ikut yang ini udah duluan dia. Itu enggak boleh itu ya, karena apa? Ada dua pilihan, ada wujud, ada sholat id duluan gitu kan. Jadi saya tidak menyalahkan yang kedua, tapi ada sebaiknya memang walaupun mereka punya keilmuan, simpan dulu ilmunya itu ya. Karena kebetulan pemerintah mengamanahkan kepada kelompok ini yang mulai kebijakan. Kita kan tidak tahu ke depan. Jangan-jangan nanti ke depan yang kelompok kedua ini diberi kebijakan oleh pemerintah. Mereka jadi menteri agama. Ya sudah, silakan dirubahnya. Ya silakan dia merubah apa yang sudah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah sebelumnya. Ya agar kemudian masyarakat tidak bingung. Dan Imam Ahmad berkata, berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah ataupun mendung. Jadi ini Imam Ahmad, beliau memerintahkan untuk berpuasa sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Dan dalam kaidah fikih disebutkan, keputusan hakim atau pemerintah dapat menghilangkan perselisihan. Ya, keputusan hakim atau pemerintah ini dapat menghilangkan perselisihan, sehingga memang sebaiknya kita ikut dengan pemerintah terkait dengan awal puasa, dan juga terkait dengan kapan kita melaksanakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Baik-baik Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh berbahagia ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya tidak? Baik, ya berarti sudah cukup ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu buat kita semuanya. Ini kita baru mukaddimah ya terkait dengan ibadah puasa. Kita belum masuk pada rukun, syarat dan hal-hal yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.